Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidi wa habibi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Kita sudah kenalan. Biasanya saya kalau misalkan ngisi kajian, kalau kajian perdana di mana saya berada, itu saya agak ragu-ragu. Kenapa? Terkadang ada jemaah yang bilang, wah ini gelarnya doktor, tapi orangnya kok masih seumuran anak SMA. Benar sih kawan Ustadz atau bukan? Jadi saya izin memperkenalkan diri Bapak semua. Saya alumni Universitas Islam Yordania. 10 tahun saya kuliah di sana dan sekarang sebagai dosen agama Islam di fakultas di Universitas Yarsi, Jakarta Pusat. Nah, jadi fix ya, saya benar memang ustadznya, bukan ustadz pengganti atau sekprinya ustadz, bukan. Ya, memang saya bernama Afrizal TW. Jangan ditanya TW itu apa. TW itu bukan Tengku Wahyu, bukan. Apalagi Tingki Wingki, bukan. TW itu adalah nama ayah saya, Tantowi, jadi disingkat TW, jadi nama saya Afrizal TW. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada keberadaan perdana saya pada masjid yang Allah berkahi ini, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ini sebagai bukti bahwasanya kita melakukan ketaatan dan melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita untuk melakukan puasa di bulan suci Ramadan. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan untuk bisa memaksimalkan potensi yang ada pada Ramadan kali ini. Karena tidak ada yang mampu menjamin kita ini akan sampai ke akhir Ramadan. Dan tidak ada yang mampu menjamin juga bahwasanya kita ini akan bertemu dengan Ramadan di tahun depan. Makanya kita ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika Allah sudah memilih kita, jangan pernah sia-siakan atas pilihan Allah tersebut. Karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad dalam musnadnya. Ketika itu Rasulullah mengatakan, "Raghima an furujulin dakhala alaihi Ramadan, thumman salakha qabla an yughfara lahu." Ada yang tahu artinya? Ada yang tahu? Rasulullah mengatakan, betapa celakanya seseorang ketika Allah berikan kesempatan kepadanya untuk masuk ke dalam Ramadan. Kemudian Ramadan tersebut berlalu, sementara ada satu yang belum dia dapatkan. Apa itu? Ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya keberadaan kita di Ramadan ini salah satu yang menjadi tujuan kita, keluar kita dari Ramadan, atau ketika kita berada pada Ramadan ini, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dosa diampuni Bapak Ibu semua, kita akan dapat apa yang Allah janjikan kepada kita. Apa itu? La'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi orang bertakwa. Mendapat gelar takwa yang Allah janjikan kepada kita didahului dengan apa? Ampunan dosa. Karena dosa itu merupakan beban. Jadi alurnya seperti ini Bapak Ibu semua. Dosa kita diampuni. Kemudian kita besar kemungkinan akan meraih janji yang Allah berikan kepada kita, gelar takwa atau menjadi orang bertakwa.
setelah kita mendapatkan gelar takwa tadi, ada satu hal yang disampaikan oleh Malik bin Dinar. Yang mana perkataan beliau ini Malik bin Dinar kenal? Kenal Bapak? Ada namanya Pak Malik di sini? Pak Dinar ada? Nggak ada? Dinar Antam tahu? Ya, Mas Antam tahu ya, ibu apalagi itu. Jadi Malik bin Dinar salah seorang tabi'in. Beliau pernah mengatakan sebuah perkataan yang mana perkataan beliau ini dinukilkan atau diabadikan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam sebuah kitabnya yang berjudul Syiaru A'lamin Nubala. Berapa jilid? 29 jilid. Bahasa apa? Bahasa Indonesia? Tidak. Arab. Arab apa? Arab gundul. 29 jilid. Di dalam kitab tersebut Imam Az-Zahabi menukilkan perkataan Malik bin Dinar salah seorang tabi'in. Apa perkataan beliau? Kharaja ahlud dunya minad dunya wa lam yadhuqu atyaba syai'in fiha. Orang-orang yang Allah berikan kesempatan kepada mereka untuk hidup di dunia ini, ketika mereka meninggalkan dunia ini, ada sesuatu yang mereka tidak mampu rasakan. Padahal sesuatu tersebut merupakan kenikmatan terhebat, kenikmatan terlezat yang Allah ciptakan di muka bumi atau di dunia ini. Sebagian besar manusia tidak mampu merasakannya. Ketika mendengar ini, sahabat Malik bin Dinar bertanya kepada Malik bin Dinar, "Ya Malik, mahwa?" Wahai Malik, engkau mengatakan ada sesuatu terhebat, terlezat, yang paling nikmat yang Allah ciptakan di muka bumi ini, di dunia ini, tapi kebanyakan orang tidak mampu merasakan. Bukankah kenikmatan sesungguhnya itu mampu dirasakan oleh seseorang ketika dia berada di surga? Ini engkau mengatakan di dunia ada. Apa itu? Malik bin Dinar mengatakan, "Wa ma'rifatullahi ta'ala wa mahabbatuhu." Sesuatu kenikmatan terhebat dan terlezat di dunia yang Allah ciptakan itu adalah ketika engkau mampu mengenal Tuhanmu, engkau mencintainya, dan cintamu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kenikmatan terhebat dan terlezat yang Allah ciptakan di muka bumi. Para ulama kita menjelaskan, kalau kita ingin mendapatkan seperti apa yang disampaikan oleh Malik bin Dinar tadi, pertama sekali dosa kita terampuni dulu. Dosa itu kan beban. Beban itu hilang dulu. Setelah hilang, memungkinkan kita untuk menggapai gelar takwa. Setelah mendapatkan gelar takwa, besar kemungkinan seseorang mampu merasakan apa yang dijanjikan atau yang disampaikan oleh Malik bin Dinar. Makanya kita yang Allah pilih di sini adalah orang-orang pilihan yang Allah berikan kesempatan kepada kita untuk merasakan seperti apa yang disampaikan oleh Malik bin Dinar. Bahagia nggak kita? Bahagia kan? Tapi jangan kita masuk ke dalam orang-orang yang celaka, seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi saya punya hadis, ya. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berarti hadisnya apa? Sahih ya. Sepakat. Kalau sudah diriwayatkan sama Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadisnya hadis sahih. Apa hadisnya? Rasulullah pernah bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, saya yakin semua pasti hafal hadis ini, dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang Rasulullah janjikan? Dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa apa? Dosa yang lalu. Ingat, orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosanya yang lalu akan diampuni. Itu disimpan dulu. Saya punya hadis yang kedua lagi. Rasulullah mengatakan, hadisnya sahih juga, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Barang siapa
yang mampu mengatakan subhanallah wa bihamdihi. Apa arti subhanallah wa bihamdihi? Maha suci Allah dan segala puji baginya. Subhanallah wa bihamdihi 100 kali dalam sehari Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosanya meskipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Ada 2 hadis kita ya. Hadisnya hadis sahih. Yang pertama tadi apa? Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosanya yang lalu. Yang kedua, barang siapa yang mengatakan subhanallah wa bihamdihi 100 kali dalam sehari, maka Allah akan ampuni dosanya meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Saya mau nanya, ada di antara bapak-bapak, ibu-ibu semua yang tidak punya dosa? Ada yang bisa mengakui di sini dosanya sedikit? Ada. Ada di sini dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berani meyakini. Ada yang mampu meyakini? Dengan pedenya dia mengatakan, "Ya Allah, Ustaz, saya sudah diampuni dosa saya oleh Allah Subhanahu wa taala." Ada yang mampu? Tidak ada. Jadi kita yang berada di dalam masjid ini sekarang, kita tidak mampu meyakini bahwasanya kita ini memiliki dosa yang sedikit. Tidak ada juga yang mampu meyakini bahwasanya dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika melihat hadis tersebut, seseorang bersemangat. Dan ketika kita melihat hadis tersebut, maka kita akan melihat, oh ternyata untuk diampunkan dosa itu mudah ya. Benar seperti itu. Apakah untuk diampunkan dosa itu mudah? Tinggal mengucapkan subhanallah wa bihamdi 100 kali, telah. Misalkan orang nih ada dikasih jabatan nih, tolong ngurusin BBM. Ya, kemudian dia korupsi, merugikan negara 194,3 triliun atau apa itu. Kemudian dia lihat hadis tersebut. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang mengatakan subhanallah wa bihamdihi 100 kali dalam sehari, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Benar seperti itu. Ada orang ngebunuh nih. Setelah ngebunuh, 5 orang telah dibunuh sama dia. Kemudian dia dapat hadis Rasulullah tadi, barang siapa yang mengatakan subhanallah wa bihamdi 100 kali dalam sehari, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya meskipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Apakah benar seperti itu? Berarti kalau seperti itu mudah saja melakukan kemaksiatan subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Selesai 100 kali buat maksiat lagi. Masuk penjara karena korupsi 100 kali. Setelah keluar maksiat lagi, korupsi lagi. Benar seperti itu. Dan ternyata Bapak Ibu semua, ada salah seorang ulama namanya Ibnu Rajab Al-Hambali, mengarang salah satu kitab yang berjudul Lataiful Ma'arif. Di dalam kitab tersebut, ketika Ibnu Rajab Al-Hambali menukilkan hadis yang kita sebutkan tadi, beliau mengatakan, wal jumhur ala anna dzalika innama yukaffiru saghaira. Dan mayoritas ulama mereka mengatakan ketika melihat hadis yang kita sebutkan tadi, mereka mengatakan dan menyatakan bahwasanya yang diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis tersebut hanyalah dosa-dosa kecil saja. Wa annal kaba'ira la budda laha min taubatin nasuhin. Dan adapun dosa besar, itu cara pengampunkannya bukan dengan melakukan amal kemudian dosa besar hilang, melainkan caranya adalah dengan datang di hadapan Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kesalahannya itu terkait dengan haknya Allah, syarat taubatnya ada 3. Misalkan dia nih meninggalkan salat selama 2 tahun. Syarat dia taubat itu ada 3.
Pertama, dia menyesal. Kedua, dia tidak melakukan lagi atau dia meninggalkan. Misalkan dia meninggalkan sholat, dia tidak meninggalkan sholat lagi. Dan yang ketiga, dia bertekad tidak akan mengulangi apa yang pernah dia lakukan. Itu jika kesalahannya terkait dengan hak manusia. Tapi jika kesalahannya ini terkait dengan haknya manusia, dia korupsi. Ya. Ketika dia korupsi, uang siapa yang dia korupsi? Masyarakat, uang rakyat. Ketika itu dia lakukan, maka syarat taubatnya itu bukan menjadi 3, tapi ditambah 1 lagi menjadi 4. Apa syaratnya? Dia harus meminta maaf atau minta untuk dihalalkan. Kalau tidak, ketika dia bertaubat di hadapan Allah, Allah gantung taubatnya. Susah tidak? Susah. Jumlah rakyat Indonesia misalkan di salah satu negara, misalkan jumlahnya 100 juta orang, 100 juta jiwa. Kemudian di dalam 100 juta jiwa ini ada 10 juta. Ketika melihat orang yang melakukan kezaliman ini, dia memaafkan. 10 juta dari 100 juta, dia sudah maafkan. Tidak perlu minta maaf, saya sudah maafkan. Ya. Orang-orang yang isi Pertamax misalkan sudah memaafkan misalkan. Ya, sudah memaafkan. Tapi ada 90 juta lagi belum memaafkan. Kalau orang yang melakukan kesalahan ini wafat sebelum meminta maaf kepada 90 juta ini, maka ketika di akhirat nanti mereka akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah dengan cara apa? Dengan cara amalan yang telah mereka kumpul itu dibagi-bagikan kepada orang yang telah mereka zalimi. Kalau dia ini tidak memiliki amal lagi, dosa orang-orang yang dia zalimi tadi dipindahkan ke dia. Karena itu jelas disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata Rasulullah? Man kanat lahu mazlamatun li akhihi falyatahallalhu minhu al-yawm. Barang siapa yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, baik itu kezaliman terkait kehormatan atau apapun itu, kata Rasulullah, ketika di dunia ini mintalah maaf kepadanya atau mintalah untuk dihalalkan. Kalau tidak, kata Rasulullah, perhitungannya itu ada ketika dia berada di hari kiamat. Setiap sesuatu pasti akan Allah perhitungkan. Maka di bulan Ramadan ini, Bapak Ibu semua, kesempatan terbaik bagi kita untuk meminta maaf kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kesempatan terbaik bagi kita untuk evaluasi diri kita. Pernah tidak kita melakukan kesalahan kepada saudara kita? Kalau pernah, langsung minta maaf kepadanya. Kalau kita belum sempat minta maaf kepadanya dan dia ternyata belum memaafkan, maka perhitungannya nanti itu semakin sulit ketika kita berada di hadapan Allah. Dan kita tidak ingin ketika kita menyelesaikan Ramadan kita ini, kita digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang merugi dan celaka, yaitu orang-orang yang berada di bulan Ramadan, melakukan puasa Ramadan, akan tetapi ketika mereka meninggalkan Ramadan, dosa mereka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita, dan kita bermohon kepada Allah agar Allah berikan kekuatan kepada kita untuk menyelesaikan dan mengoptimalkan puasa Ramadan yang tersisa berapa hari lagi? 24, ya, 24 hari lagi. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Syukran, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.